Mari kita review series number one Sentai Gozyuger episode kedua. Di episode ini kita dihadirkan dengan debut dari Gozyu Leon dan juga Gozyu Tyranno. Nah, mari kita mulai bahas dari Gozyu Leon. Diceritain kalau Byakuya Rikuo, yaitu Gozyu Leon, itu tuh dimana dia tuh dulunya adalah seorang idol. Dimana kalau kita lihat di percakapan saat dia ingin mengambil Gucci, dia tuh kayak katanya punya masalah sama agensi. Ya, bisa dibilang ini sesuai dengan yang ada di sinopsis, di mana para member dari Gozyuger itu adalah orang-orang buangan ya. Menarik untuk menilik latar belakang dari karakter lainnya. Nah, Rikuo ini kalau kita lihat ya, si karakter orangnya tuh ada sisi coolnya, ada sisi kerennya. Tapi dia tuh kalau digambarin tuh agak sedikit narsis karena mungkin dia seorang idol ya. Ada sisi cerianya. Namun bisa kita lihat juga ada sisi pintar dan cerdiknya ya. Kalian bisa lihat di sini dimana dia mau dapetin Gucci, dimana dia nipu ya kedua fansnya gitu bisa dibilang. Gozyu Leon juga ya sepertinya sudah berpengalaman dalam perang antar cincin. Mungkin kalian bisa dengan sadar gitu dimana di awal scene Gozyu Leon juga sempat mau menembak Hoeru gitu. Lalu juga Gozyu Leon dalam beberapa percakapan kita lihat sudah punya pengalaman dalam perang antar cincin. Kita bisa lihat dia sudah punya cincin Bunbunjer yang dia pakai juga ketika bertarung melawan Buraidan. Lalu dia juga kayaknya udah ngerti banget gitu ketika dengan skema-skema alias dengan gimmick-gimmick pertarungan melawan monster mingguannya. Dan juga dimana dia tuh kayak punya prinsip gitu si Gozyu Leon ini, dimana meskipun ada pertarungan antar cincin tapi dunia harus kita jaga dulu gitu. Ini bagus banget sih. Nah, untuk desain sendiri si Gozyu Leon ini cukup bagus ya, menarik banget si visor Leonnya kerasa. Dia juga bertarung waktu melawan Buraidan menggunakan Leon Buster 50. Ini senjata pistol dengan bentuk singanya. Dia juga bertarung dengan cincin Bunbunjer ya, yang mungkin dia sudah dapatkan sebelumnya, dimana dia semua badannya berganti kecuali si dadanya ya. Nah, untuk Gozyu Blue-nya, sorry, untuk Tega Sword Blue-nya belum debut untuk di episode kali ini. Sekarang kita bakal bahas tentang Gozyu Tyranno. Digambarin kalau Gozyu Tyranno itu nama karakternya adalah si Ryugi ya. Dimana Ryugi itu ketika muncul pertama kali diperlihatkan dia memiliki kekuatan luar biasa, dia ngangkat piano ya. Nah, si Ryugi ini tuh juga tergila-gila dengan Tega Sword ya. Kita bisa lihat di mana ada scene Hoiru menggunakan Tega Sword buat nyari harta karun, di mana si Ryugi itu kayak nggak ikhlas gitu Tega Sword dipakai dengan begitu brutalnya. Nah, si Ryugi ini punya outfit yang unik ya, dari bajunya dimana kayak pakai entah apa, tapi kalau aku ngelihatnya sih kayak karung goni gitu. Tapi kalau menurut aku ini sih outfitnya keren gitu, cocok banget dipakai Ryugi dengan karakter yang dimana dia tuh kayak menyembah banget Tega Sword, lalu dia pakai kacamata. Itu benar-benar keren sih, cocok banget dengan si Ryugi. Nah, di episode kali ini kita bisa lihat juga debut dari Tega Sword Yellow yang dipakai Ryugi untuk melawan monster besarnya. Dimana di sini Ryugi manggil si Tega Sword yang akhirnya dia gunain. Nah, kita bakal bahas juga nih soal Buraidan yang dihadapi Gozyu Leon, Gozyu Tyranno, dan Gozyu Wolf di episode kali ini. Dimana kita diperkenalkan lagi nih dengan petinggi dari yaitu Mr. Shining Knife dan Miss Sweet Cake, dimana mereka satu badan namun ada dua kepribadian gitu. Lalu juga kita dilihatin dengan ada satu robot gitu, mungkin ini adalah Big Boss-nya atau apa, kita masih menantikan ya. Nah, kita juga dikenalin nih dengan konsep atau tema besar si monster mingguannya, yang dimana mereka dinamai dengan No One. Nah, diceritain kalau No One ini gimmicknya adalah dimana dia mencari orang-orang dengan greed atau hasrat tertentu, lalu dia menggunakan tubuh dari orang tersebut, yang dimana setiap No One itu punya cita-cita atau bisa dibilang punya keinginan number one-nya sendiri. Nah, untuk episode kali ini kita ada No One dari Treasure Hunt, dimana dia memiliki No One-nya atau memiliki hasrat number one-nya untuk mencari harta karun ya. Dan sepertinya gimmick untuk monster mingguannya juga adalah dimana kayak ada kompetisi gitu ya untuk menjadi No One. Nah, di episode kali ini ada kompetisi untuk menjadi No One dalam mencari harta karun, yang dimana partisipannya selain No One itu ada si Gozyu Leon, Gozyu Tyranno, dan Gozyu Wolf. Nah, lalu ada di sini juga pertarungan antara Buraidan melawan Gozyu Jer juga kayaknya dibagi dua ya. Dimana pertama ada pertarungan antara Gozyuger melawan para kroconya. Nah, di episode ini Gozyu Leon dan Gozyu Wolf di sini bertarung melawan No One, Treasure Hunt, dan juga kroco-kroconya.
Lalu si Gozu Tirano dengan Tega Sword Yellow-nya menghadapi robot besarnya yang dikendalikan oleh Ali Cassius Bella gitu ya kalau nggak salah si namanya. Jadi gimmicknya mungkin akan seperti ini, dimana ada monster kecilnya dan monster besarnya mungkin secara terpisah gitu ya, mungkin bukan seperti Sentai-Sentai lama dimana dimatiin dulu terus dia jadi besar mungkin ya. Nah, ngomong-ngomong si Hoeru nih, Gozi Wolf, di episode kali ini Hoeru kan menang tuh si pertandingannya, dimana kita bisa lihat sisi cerdik dari Hoeru gitu, dan kita bisa melihat juga sisi manis dari Hoeru ketika sang pemilik rumah yang dia tinggalin dijadiin no one. Lalu juga bagaimana interaksi dengan anaknya itu benar-benar manis banget melihatin sisi Hoeru yang lain. Namun Hoeru juga punya idealis dimana dia nggak mau kerja sama nih sama Gozu Leon dan juga Gozu Tirano ya. Mungkin akan lama juga nih kerjasamanya antara Gozu Wolf juga. Dan kalau kita bisa lihat nih, antar karakter sepertinya punya egonya masing-masing, karena mungkin ini tuh pertarungan antar sisi. Jadi mungkin dalam kerjasama pun tidak sepenuhnya kerjasama, tapi ada maksud dan tujuannya tersendiri-sendiri. Ini akan menarik banget sih bagaimana ke depannya. Nah, si Gozyuger ini kayaknya akan ada 2 core cerita ya kalau kita lihat. Yang pertama adalah pertarungan melawan Buraidan, dan lalu core yang kedua adalah pertarungan antar Cicin. Dimana kita bisa lihat di sini Kuwagata Ojar menghadapi Gozu Wolf di awal scene, melanjutkan yang kemarin dimana Susui bilang kalau misalnya pemegang cincin itu harus dilawan, dan Susui pun masih hidup dan bilang di akhir episode bahwa dia akan bertarung lagi dengan Hoeru. Lalu juga di episode selanjutnya bakal muncul lagi Don Brothers sebagai pemilik cincin yang tentunya bertarung dengan Gozyuger ya. Jadi sepertinya 2 core cerita ini yang akan menemani kita selama 1 tahun ke depan, yaitu core melawan Buraidan dan core cerita mengumpulkan cincin. Ini mungkin akan sedikit sangat bingung karena ada 2 cerita besar yang harus dituntaskan. Bagaimana nanti Gozyuger mentuntaskan Buraidan dan bagaimana nanti Gozyuger menyelesaikan pertarungan cincinnya. Wajib dinantikan sih, seru banget. Oke, overall untuk episode ini masih seru ya. Kita juga bisa melihat monster-monster baru dari Buraidan, yaitu terutama konsep monster mingguannya, karena ini sangat-sangat esensial karena hampir separuh cerita lebih akan fokus pada monster mingguan. Lalu juga kita bakal diperlihatkan gitu dengan 2 konsep besarnya, yaitu antara pertarungan cincin dan juga pertarungan melawan Buraidan. Debut Gozu Leon dan Gozu Tirano juga digambarkan dengan sangat baik. Kalau menurut aku, kemunculan Tega Sword Yellow ketika dipanggil oleh Ryugi itu benar-benar nice banget ya. Lalu juga desain dari kokpitnya aku masih suka sih. Lalu bagaimana Hoeru bertarung gitu dengan gimmick game fightingnya juga masih fresh banget dilihatnya. Nah, mungkin demikian dulu untuk episode kali ini. Nah, buat kalian nih yang udah nonton Gozyuger episode kedua, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow. Mari kita berubah.